selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polda Papua berhasil kuasai distrik Paro dan menggelar olah TKP pembakaran pesawat Susi Air. Polres Jayapura Kota menangkap seorang pencuri 19 motor di kota Jayapura. Minyak tanah langka, warga Merauke terus mengantre. Aparat gabungan Satgas Damai Kartens Kamis kemarin tiba di lokasi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga. Foto ini memperlihatkan aparat telah menguasai kembali lapangan terbang Paro. Saat ini Satgas Damai Kartens bersama tim tengah melakukan olah TKP pembakaran pesawat dan mengangkat puing-puing pesawat yang dibakar agar lapangan terbang dapat digunakan kembali. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani memastikan Egyanus Kogoya bersama kelompoknya sudah membawa pilot asal Selandia Baru keluar dari distrik Paro. Kita hampir 2 hari 1 malam di sana, masyarakat sudah kosong, tidak ada masyarakat. Kemudian hasil olah TKP kita sudah selesai melaksanakan olah TKP, kemudian kita lakukan pembersihan juga di runway Bandara Paro. Kita sudah lakukan pembersihan dan besok mungkin sudah bisa kalau memang akan digunakan untuk pendaratan pesawat. Sementara ya tidak ada aktivitas penduduk sama sekali. Tapi pasukan masih ada di sana? Ayo, sampai sekarang dari rekan-rekan Kopasgat yang memang mengamankan bandara juga runway, mereka masih ada di sana. Ya sekitar 80% habis. 80%. Jadi tinggal ada sebagian sayap, kemudian baling-baling sama ekor. Pasukan saat ini sudah ditempatkan di Lapter dan di distrik Paro. Sementara itu di distrik Paro sendiri saat ini kosong setelah ditinggal penghuninya yang eksodus ke kota Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Selain mengamankan situasi di Paro, tim Satgas Damai Kartens saat ini tengah fokus melakukan penyelamatan dan evakuasi pilot Susi Air Philip Mark Martens yang disandera kelompok KKB. KKB pimpinan Egyanus Kogoya saat ini seolah di atas angin setelah mereka membakar pesawat milik Susi Air serta menyandera pilot Philip Max Martens berkeluarga negaraan Selandia Baru. KKB bahkan semakin berani dengan merilis berbagai video dan foto serta mengancam penerbangan yang melayani distrik-distrik terpencil di Kabupaten Duga. Menanggapi teror KKB, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyatakan tidak gentar dan siap menghadapi teror yang dilancarkan KKB. Kita masih berupaya maksimal ya. Walaupun sudah mulai kita bisa ada titik jelas, cuma kan ada warga masyarakat yang pemerintah daerah, yang tokoh-tokoh masyarakat, para gembala ini upayakan untuk berkomunikasi dan berikanlah kesempatan. Kami yakin dan percaya sentuhan dari masyarakat itu bisa membuat ini bisa mudah-mudahan dia luluh, kita bisa dapat apa yang dimaui, kita negosiasi. Mudah-mudahan penyelamatan daripada pilot itu bisa kita lakukan maksimal. Namanya orang kan euforia, itu euforia bagaimana menunjukkan kedikdayaannya. Yang dipakai oleh saudara kalian, Mr. Sebi Sambo yang ada di PNG. Untuk mengantisipasi sendiri, apakah ada kesiapsiagaan dari aparat sendiri? Oh tentunya saya kemarin sudah sampaikan, aparat TNI Polri siap. Kita tidak akan mundur dengan siapapun mereka. Tapi tentunya keselamatan manusia itu lebih penting, itu hukum tertinggi. Jadi kita keselamatan kita utamakan dulu. Memangnya Egi bisa sampai ke Tolikara, dia sampai kemana? Dia Suwangi kan? Gak usah lah. Itu kan yang ada. Memang kita membatasi yang masuk di Duga. Ya. Ini kelakuan Egi membuat sulit saudara-saudaranya sendiri. Kasihan pesawat itu kan melayani ekonomi, melayani logistik di kampung-kampung yang
kerjasama antara pemerintah daerah. Apakah dia ini sebagai anak kampung, anak warga Duga yang baik? Saya pikir dia tidak. Dia menyengsarakan saudara-saudaranya. Sehingga saya berharap Egy itu bisa berpikiran yang baik untuk saudara-saudaranya. Jangan berpikir dirinya sendiri. Sampai saat ini, pilot Susi Air masih berada di tangan KKB di wilayah terpencil di Kabupaten Duga. Perwakilan pemerintah Selandia Baru juga sudah bertemu dengan pihak berwenang di Indonesia untuk memantau proses penyelamatan korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim Resmob Numbai Polresta Jayapura menangkap seorang residivis bernama Louis Loti yang kerap mencuri sepeda motor dengan modus berpura-pura sebagai anggota Polri. Pelaku mengincar anak-anak remaja dan berpura-pura melakukan razia lalu membawa sepeda motor korban. Tercatat ada 19 sepeda motor yang berhasil digondol pelaku. Pelaku sendiri sudah 6 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Dan sepeda motor hasil penipuannya dijual ke wilayah Kabupaten Sarmi dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah per motor. Ya, yang bersangkutan menyetop kendaraan dan mengaku dari, salah satunya dia mengaku dari anggota polisi bahwa motor ini ada kesalahan, ya, atau pengemudi ini ada melakukan kesalahan dalam berlalu lintas. Ya, karena pengemudi mungkin percaya sehingga motor itu diberikan yang katanya akan dibawa kantor polisi. Tapi setelah dicek kantor polisi, motor ini tidak pernah sampai kantor. Atau yang kedua, seolah-olah motor ini pernah, pengemudi ini melakukan terkait dengan mungkin laka lantas. Ya, dia mengaku sebagai korban atau keluarga korban. Ya, karena pengendara itu percaya, kendaraan itu diberikan, ya, kemudian dibawa kabur. Dan terkait dengan pencurian, ya, dia lihat apabila yang ada kunci di kendaraan tersebut, yang bersangkutan akan tentunya melarikan kendaraan tersebut. Ya, ini modus yang dilakukan yang bersangkutan. Sementara salah satu warga pemilik motor, Clara, mengucapkan terima kasih kepada Polresta Jayapura yang telah berhasil mengembalikan motor yang dicuri pada Desember 2022 lalu. Saya kehilangan motor Beat Street dan sejak Desember 2022. Terima kasih untuk Polresta Jayapura yang sudah membantu kami untuk menemukan motor-motor ini. Tentunya Tuhan memberkati. Kemudian untuk yang mencuri, jangan terlalu bertahun apa. Nanti takutnya dia keluar curi lagi pulang. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan hingga kini pelaku masih mendekam di sel tahanan Polresta Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Yanto, salah satu karyawan sebuah perusahaan swasta di distrik Muting, Merauke, melaporkan rekan kerjanya ke polisi karena menganiaya dirinya dengan parang. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian punggung. Korban mengatakan saat itu pelaku dalam keadaan mabuk masuk ke dalam aula perusahaan yang saat itu sedang digelar pertemuan. Pelaku kemudian berteriak dan memerintahkan pertemuan antara karyawan dan pimpinan perusahaan dihentikan. Pihak keamanan sempat mengamankan pelaku, namun ia kembali lagi dengan membawa parang. Korban sempat berusaha melerai, namun justru ia menjadi sasaran. Nah, dengan kejadian ini, korban mengalami luka sehingga membuat laporan polisi dan sampai saat ini dilakukan penyelidikan, kemudian tersangka ditangkap dan dilakukan penahanan. Karena memang terbukti yang bersangkutan melakukan adalah MAK. MAK juga berdomisili di kawasan Muting. Itu rapat apa, Pak? Itu ada rapat untuk konsolidasi para karyawan. Para karyawan. Oh, di PT apa? Iya, di salah satu perusahaan di sana ya. Oh, gitu. PT. Iya, Iya. Dia alasan dari keterangan pelaku ini kenapa dia melarang itu rapat itu? Dia karena kondisinya mabuk saja. Oh, mabuk saja. Mabuk saja. Dia karyawan juga ya, Pak? Iya. Jadi dia juga karyawan lepas. Ya, lepas. Oke.
Polisi kini menahan MK di Mapolres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke masih menyelidiki pelaku penusukan terhadap seorang pemuda dengan tulang kasuari. Korban Rabu lalu ditemukan tergeletak di jalan dengan sejumlah luka di tangan dan punggung. Korban juga tidak diketahui keluarganya karena hingga kini belum ada yang datang menjenguknya di rumah sakit. Nah, diduga korban ini ditusuk dengan benda tajam atau benda runcing ya, sehingga sempat mengeluarkan darah. Nah, untuk sampai saat ini polisi memang masih melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku dari kasus tersebut. Dan juga untuk keluarga dari korban ini sampai saat ini belum ada yang melaporkan secara resmi ke Polres Merauke. Mengingat korban ini ditemukan juga tidak ada identitas sama sekali, ya, baik berupa KTP atau surat-surat lainnya yang ditemukan tidak ada, kosong, sehingga yang bersangkutan masih dalam perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian untuk polisi tetap melakukan penyelidikan, ya, mencari tahu keluarga di mana dan juga akan kita penyelidikannya terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Tulang kasuari yang digunakan pelaku untuk menikam korban diduga mengandung racun yang kini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Merauke. Polisi menghimbau jika ada sanak saudara yang mengenal korban agar segera melapor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika kembali menggelar operasi keselamatan Kartens untuk menertibkan dan menegakkan peraturan lalu lintas di Kabupaten Mimika. Operasi dilakukan di sejumlah tempat dan berhasil menjaring belasan kendaraan yang bermasalah. Rata-rata pemilik kendaraan masih menggunakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor yang sudah mati. Ada juga pengendara yang tidak memiliki SIM dan kendaraan yang tidak lengkap, seperti tidak ada spion dan lain sebagainya. Selain itu, Satuan Lalu Lintas juga menemukan kendaraan dinas yang diganti dengan plat nomor polisi berwarna hitam, padahal kendaraan masih terdata sebagai kendaraan milik Pemkab Mimika. Masih menjaring para pelanggar. Untuk roda 2 sendiri ada 121 unit, untuk roda 4-nya dan roda 6 ada 11 unit. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pelanggaran, terutama pelanggaran kasat mata ini seperti tidak menggunakan helm, menggunakan TNKB palsu, dan beberapa yang tidak memiliki SIM serta kelengkapan surat kendaraan. Selanjutnya sesuai dengan aturan kita kenakan tilang sesuai dengan pelanggarannya. Untuk yang dikenakan tilang, yaitu kita kenakan tilang dengan membayar Briva itu langsung ke BRI. Setelah dia membayar Briva, yang bersangkutan harus melengkapi. Contohnya apabila tidak ada SIM, ya wajib dulu mengurus SIM. Apabila STNK-nya mati, wajib untuk menghidupkan STNK-nya. Operasi keselamatan Kartens akan dilakukan hingga resmi berakhir pada tanggal 20 Februari 2023. Kasat Lantas Polres Mimika menghimbau kepada pengendara motor dan mobil agar selalu taat berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Antrian warga untuk mendapatkan minyak tanah masih terlihat di sejumlah tempat di Merauke. Di Jalan Parako misalnya, ratusan warga dengan sabar antre sejak pukul 6 pagi dan baru dilayani 4 jam kemudian. Warga tidak ada pilihan selain bersabar antre karena minyak tanah merupakan kebutuhan yang vital di Merauke. Ibu, antrinya sini dari jam berapa tadi, Bu? Jam setengah, ini sudah jam 9 ya, setengah 7, Bu ya. Ini memang biasanya antri seperti ini, Bu? Ya, begitulah. Begitu. Ini Bu perlunya berapa liter aja? 5 liter saja, Pak. 5 liter saja ya. Jam 8. Sampai sekarang ini belum dapat, Pak ya?
baru mau dapat satu. Oh, satu. Ini dijatah memang di sini Pak? Ya. Dijatah berapa liter untuk satu orang? Katanya yang ini 10 tapi yang baru masuk ini 5 jadi kita baru dapat 5. Bapak setiap kali perlu minyak tanah antri seperti ini Pak? Iya. Oh gitu. Sudah berapa lama begini Pak? Oh sudah lama semenjak mulai sudah lama. Nah kalau antri seperti ini biasa dapat atau tidak dapat juga Pak? Kadang-kadang kalau sudah siang sedikit nggak dapat. Dapat, tapi kadang-kadang tidak dapat juga Pak ya? Banyak yang tidak dapat. Banyak tidak dapat Pak ya? Kecuali kalau pagi. Oh gitu. Bapak biasa antrinya di mana saja selain di sini Pak? Ya. Biasa antrinya di mana saja selain di sini? Di sini biasanya di jalan apa di depan ini di Opa sana. Artinya banyak tempat Pak ya? Iya, satu saja. Oh, satu saja. Kalau dapat ya sudah nggak beli gitu. lagi ya. Kalau nggak dapat memang kita. Bapak merasa sulit Pak ya untuk minyak tanah ini Pak? Sangat sulit ya. Sangat sulit. Kita batasi 5 liter saja biar semua dapat. Oh gitu. Kira-kira untuk sekali belanja ini berapa banyak? Ya. Berapa banyak yang belanja yang untuk Yang ada ratusan ya? Sekitar berapa ya? 50 orang. 100 lebih ya. Ibu untuk jatah dari Pertamina berapa? Jatahnya Ibu berapa ton? Oh, 1 ton 1000 liter. 1000 liter ya. Itu untuk berapa hari punya Bu? Kayaknya kita penjualan sampai 1,5 jam saja. 1,5 jam. Tapi jatah 1 ton itu setiap minggu apa? Setiap minggu. Setiap minggu. Ibu kalau jatah satu ton ini biasanya jual berapa lama aja Bu? Kalau banyak antrian langsung habis. Langsung habis ya? Oh iya. Ibu pakai 1 hari langsung habis. Ibu jualnya berapa Bu 1 liternya? 1 liternya 3.500. Sesuai harga head ya? Iya. Oke. Penjual minyak tanah mengaku hanya mendapat jatah 1000 liter untuk 1 minggu. Dan dalam 1 jam, minyak tanah yang dijual langsung ludes di serbu warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bisa kelihatan ya? Halo. Biro Sumber Daya Manusia SDM Polda Papua membantu memulihkan trauma para korban gempa di Jayapura. Pemulihan atau trauma healing tersebut dilaksanakan Kamis kemarin di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Kegiatan ini dipimpin Kompol Dortea Ansanai dibantu personel SDM Polda Papua. Trauma healing ini diberikan khususnya pada anak-anak yang terguncang psikisnya saat gempa melanda kota Jayapura, khususnya di Kelurahan Tanjung Ria. Anak-anak dihibur dengan berbagai kegiatan seperti bernyanyi dan bermain agar bisa melupakan peristiwa yang mereka alami. Kami banyak minta terima kasih karena sampai saat ini kami belum ada kegiatan yang tadi seperti Kakak Dong jalankan. Kami sangat bersyukur karena hari ini di saat sore ini dari Polda datang mengajak anak-anak untuk bermain, berbagi dengan segala macam hal. Berarti sudah mengurangi beban dari apa yang selama ini kami rasakan. Mungkin kadang kami di sini ada yang trauma masalah gempa, tapi itu pun tidak menunjang kami ke depan. Yang pasti kami berharap semoga hari ini dan seterusnya jangan ada lagi gempa, itu pesan kami. Dan terima kasih buat Bapak Kapolda sehingga ke depannya bisa baik. Tujuan kami hanya satu, yaitu berbagi bahagia bersama sehingga anak-anak ini bisa mengatasi rasa ketakutan terhadap fenomena alam yang sedang terjadi. Itu saja. Dan setelah ini nanti kami juga akan mendata lagi tempat-tempat mana yang akan kita kunjungi. Jadi selama situasi ini masih terjadi, kita tetap melaksanakan kegiatan trauma healing dari Polda Papua. Untuk beberapa hari yang kami sudah melaksanakan trauma healing, yaitu di kelurahan mana ya, dekat Imbi, di situ depan sekolah Kristus Raja, di situ. Kemudian di BTN, samping BTN, dan sekarang di sini. Dan rencana kami ke depan tetap terus melaksanakan kegiatan trauma healing kepada anak-anak. Gempa magnitudo 5,4 yang guncang kota Jayapura Kamis pekan lalu menewaskan 4 warga. Sebagian warga yang ketakutan mengungsi. Namun saat ini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Hujan lebat yang mengguyur tambang Tembagapura sejak Sabtu lalu menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Mil 74, Distrik Tembagapura, Timika. Terjangan air yang deras menyebabkan sejumlah alat berat terseret arus. Tim respon dan kesiapan darurat PT Freeport sudah diaktifkan dan melakukan tindakan dan penyelamatan. 2 warga Tembagapura terseret arus dan tewas di Tembagapura. Hujan disertai angin kencang melanda kawasan Merauke. Selama 20 menit, angin kencang menerbangkan atap rumah warga sehingga banyak rumah dan atap sebuah masjid rusak parah. Kerusakan parah terjadi di salah satu rumah di Jalan Olahraga. Atap rumah yang masih utuh diterbangkan angin hingga sejauh 50 meter dan menghantam rumah warga lainnya. Angin kencang juga meratakan sebuah gudang milik warga di Jalan Seringgujaya, Merauke. Bahkan sebuah masjid di kawasan Kaliweda, Merauke juga porak-poranda diterjang angin. Dua 12 pelajar yang sempat dilaporkan hilang saat menumpang 2 longboat dari kampung Sumapro, tujuan Timika, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh pelajar dalam keadaan sehat. Salah seorang pelajar mengaku mereka terlambat tiba di Timika karena harus berteduh dan bermalam karena cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi. Kantor SAR Timika meminta warga agar waspada bila bepergian dengan menggunakan kapal karena cuaca di perairan Mimika sangat buruk. Karena ingin bergaya di mata teman-temannya, seorang pemuda di Merauke akhirnya justru masuk penjara karena tertangkap mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah di Jalan Doremkai. Sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci masih terpasang di stop kontak. Rupanya pelaku terpancing lalu mendorong motor dan memacunya hingga ke kawasan Salor, Distrik Kurik. Agar tidak terlacak, pelaku mengganti plat nomor dan bagian tertentu dari sepeda motor yang bisa dilepas. Namun tindakan tersebut tidak bisa mengelabui polisi. Pelaku dalam waktu singkat akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Aparat gabungan terus melakukan evakuasi warga di Distrik Paro ke Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Menurut data Polda Papua, sebanyak 80 warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa berhasil dievakuasi. Warga Distrik Paro meminta pertolongan aparat keluar dari kampung mereka karena adanya ancaman dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Distrik Paro ini merupakan distrik terjauh dari Kabupaten Duga, dan untuk menempuh ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara. Tawuran pelajar pecah di Manokwari, Papua Barat antara siswa SMA Taruna Nusantara dan SMA Taruna Kasuari. Akibat tawuran tersebut, kaca ruang kelas SMA Taruna Kasuari pecah dan berhamburan terkena lemparan batu. Begitu juga dengan fasilitas sekolah seperti bus sekolah rusak. Pihak sekolah Taruna Kasuari Papua Barat terpaksa menempatkan anggota TNI di sekolah agar tawuran antara pelajar tersebut tidak terulang lagi. Pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Nur Laila di rumahnya di Jalan Serui Mekar, Timika, Papua Tengah perlahan mulai terungkap. Seperti diketahui, wanita paruh baya itu tewas pada Rabu pekan lalu dengan luka tikaman benda tajam pada bagian dada.
Saat kejadian, Nur Laila seorang diri di dalam rumah. Jumlah pelaku diperkirakan lebih dari 1 orang. Mereka masuk ke rumah korban dengan merusak bagian pintu depan dengan motif pencurian. Selain membunuh Nur Laila, pelaku diketahui juga mengambil uang serta emas milik korban. Sejumlah pegawai dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Mereka memprotes pernyataan oknum anggota DPR Papua Barat yang berkomentar di media terkait penundaan penyerahan SK CPNS oleh Gubernur Papua Barat. Pengunjuk rasa juga meminta Badan Kepegawaian segera membagikan SK PNS dan tidak ada lagi oknum menghalangi pembagian SK PNS tersebut. Karena tindakan tersebut menurut mereka melanggar surat keputusan Menpan. Cuaca buruk disertai ombak tinggi mencapai lebih dari 2 meter kembali melanda perairan Merauke, selatan Papua. Kondisi tersebut membuat para nelayan tidak berani melaut untuk mencari ikan. Dampaknya ikan di Pasar Wamanggu sulit didapat. Lapak-lapak penjual ikan yang biasanya dipenuhi beragam jenis ikan laut tampak kosong sehingga banyak warga yang kecewa. Kalaupun ada, harga ikan laut sangat mahal. Tidak hanya ikan laut yang saat ini kosong, ikan rawa juga tidak banyak dijual di pasaran, seperti ikan mujair, kakap, dan bulanak, akibat musim penghujan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.